Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu depan, Mbak. Ternyata benar, Mas. Mereka benar-benar ada, Mas Indra. Siapa kalian? Oh, jadi ini tempatnya Mas Indra. Teman-teman, saya mendapatkan mitos baru di lokasi ini. Ini lokasi dekat dengan rumah mbah saya, teman-teman. Jadi mbah saya tuh pernah bilang dulu ya, Mas ya, itu ada seperti gubuk, Mas, di sini. Tapi gubuknya kayaknya udah hilang deh. Nah, ini mbah saya dulu pulang agak terlalu kesoren, Mas Indra, memasuki waktu senja gitu, Mas, dan melihat adanya sepasang perempuan dan laki-laki memakai pakaian layaknya seperti orang menikah, Mas Indra, di tempat ini. Nah, konon ini dulu di sini ya, Mas ya, bagian gubuk yang buat istirahat mbah saya, Mas. Jadi mbah saya itu baru mengatakannya itu sekarang, itu pun gara-gara waktu itu saya cerita apalah, terus bilang ke saya kalau kamu mau penelusuran bau sekali kembang, Mas. Keblekikan saya, Mas Indra. Jadi mbah saya itu langsung bilang, Mas, kalau kamu mau penelusuran itu di bekas kebunku, tapi ini bukan milik mbah saya lagi ya, teman-teman, ini sudah dijual. Jadi mbah saya bilang itu mau penelusuran di tempat kebunku, bekas kebun, ada perempuan dan laki-laki memakai baju pengantin, teman-teman. Dan banyak juga orang yang melihat. Memang saya tadi informasikan kepada RT setempat ya, Mas Indra, itu banyak yang melihat sosok perempuan itu dan laki-lakinya, teman-teman. Ya memang katanya seperti orang menikah, teman-teman, pakaiannya gitu. Dan kerap sekali mendengar suara tangisan juga dari bawah jurang ini. Ini sebenarnya bukan jurang banget sih, teman-teman, tapi ya dalam lah. Kalau dari atas sana jatuh ya sakit ya, Mas Indra. Jadi warga setempat sering sekali melihat memang, dan sering adanya seperti suara orang lagi pesta, Mas Indra, gitu. Jadinya kayak ya mungkin kayak lagi ada kondanganan gitu ya, Mas, pesta-pesta lah gitu, teman-teman, tempat ini. Baik teman-teman, kita akan pecahkan misteri ini. Mungkin yang dibilang warga itu memang ada, teman-teman, tapi lebih kita buktikan lagi, karena mbak saya nggak mungkin salah lihat dan nggak mungkin berbohong, teman-teman. Kita buktikan dan kita pecahkan misteri ini ya, Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa Al-Fatihah dulu semuanya ya, teman-teman yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, Mas Indra, saya dengar ada suara gemuruh angin yang datang, tapi pohon tidak bergoyang ya, Mas. Cek sekitar dicek. Astagfirullahaladzim. Dengar saya seperti suara gemuruh angin datang, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, Mas. Ini memang adanya, teman-teman. Memang ada ini. Kita pecahkan sama-sama, Mas. Turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Waspada, Mas Indra. Kita baru pertama kali kesini, Mas. Ini sebenarnya luas ya, Mas ya. Ini bukan milik pemerintah ya, Mas. Ini sekarang udah ditanamin cengkeh sama pohon jinistri, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Ini milik pribadi, Mbak. Betul sekali. Sertifikatnya sudah pada turun. Betul. Assalamualaikum. Siapa kalian? Apakah kalian sepasang suami istri? Kenapa pakaian kalian seperti orang menikah? Apa yang terjadi? Coba keluar dan tunjukkan siapa kalian. Bila perlu ada yang mau bisa dibantu, saya akan membantu. Assalamualaikum. Kenapa kalian malah menjauh? Ini energinya menjauh, teman-teman. Saya di sini bisa membantu apa yang kalian butuhkan.
apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Saya ingin tahu, bukan bermaksud apa-apa. Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Tadi saya melihat Mas di sini, Mas. Seperti bendera putih, tapi lewat begitu kencang, Mas Indra. Apa itu kamu? Astagfirullahaladzim. Lihat Mas Indra tadi, Mas. Di mana kalian? Astagfirullahaladzim. Suara Mas dengar? Kenapa hanya gemuruh angin? Tapi semua tumbuhan tidak ada yang bergoyang. Di mana sebenarnya kalian? Astagfirullahaladzim, apa itu Mas Indra? Nggak tahu, Mbak. Bambu kayaknya, Mbak, itu. Kenapa kalian tidak mau keluar? Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Dengar ada suara, Mas. Suara seperti sesuatu yang digesekkan ke tanah. Seperti orang jalan, Mas Indra. Di mana kalian? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu depan, Mbak. Ternyata benar, Mas. Mereka benar-benar ada, Mas Indra. Siapa kalian? Astagfirullahaladzim, Mas. Dia mengatakan, kenapa kamu mencariku? Kenapa? Emangnya nggak boleh? Kalau saya di sini ingin bersilaturahmi kepada kalian. Dia menjawab, teman-teman, kami sudah tenang. Tolong jangan diganggu. Kami sudah hidup abadi selamanya. Iya, saya tahu. Kalian sudah berdua dan tidak bisa dipisahkan. Tapi saya mau tahu, masa lalu apa yang kalian alami sehingga seperti ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah benar? Astagfirullahaladzim. Jadi petaka 7 turunan. Petaka 7 turunan gimana maksud kalian? Jadi kalian itu berasal dari keluarga yang benar-benar keluarga kuno. Yang masih menggunakan, ya intinya adat setempat gitu, Mas Indra. Jadi apa hubungannya dengan petaka 7 turunan? Jadi dulu buyut kalian, atau ya bisa disebut nenek moyang gitu ya, Mas. Bukan nenek moyang sih, lebih tepatnya kayak ya buyut mereka lah gitu. Mungkin dari keturunan dari orang tuanya gitu, Mas Indra. Jadi pernah mengatakan bahwa anak dan cucunya nanti kalau menikah tidak boleh berbeda agama. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian melarangnya, melanggarnya? Bukankah kalian sudah tahu dengan pantangan yang ada di keluarga kalian? Karena kalian tidak yakin dengan mitos tersebut. Padahal kalian ini adalah turunan yang ke-7. Jadi udah ada 7 turunan yang begini. Tapi kenapa kalian lakukan? Karena kalian tidak percaya dengan mitos tersebut. Lantas sekarang sudah terjadi seperti ini, mau bagaimana? Dia mengatakan, teman-teman, kalau sudah seperti ini justru saya akan hidup abadi bersama pasangan saya, teman-teman, gitu. Gimana? Berarti astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, jadi mereka memang sudah tahu pantangan dari keluarganya. Kalau ada yang menikah beda agama, dia akan celaka, teman-teman. 7 turunan itu. Jadi ini udah turunan yang ke-7. Ini yang terakhir, teman-teman. Mungkin dulunya ada perjanjian ya Mas ya, yang dibuat oleh orang yang terdahulu, teman-teman.
sehingga masih berlaku sampai sekarang. Kalau anak dan cucunya ada yang menikah sama orang yang beda agama, itu akan celaka teman-teman. Lalu apa yang membuat kalian celaka? Mobil kalian terpelosok. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu kalian mau menuju ke sebuah tempat untuk menikah. Lalu mobil kalian, astagfirullahaladzim, tertabrak kereta api. Astagfirullahaladzim. Berarti orang tua kalian sudah memperingati bahwa nantinya kalau kalian akan menikah akan ada petaka yang datang. Kalau tidak kematian, berarti akan ada kesengsaraan dalam hidup. Nauzubillah min zalik teman-teman. Kalau tidak petaka ya kesengsaraan dalam hidup. Intinya sama aja ya Mas ya. Kalau dilakukan nanti mati, terus kalau nggak mati ya sengsara dalam pernikahan ya teman-teman. Itu sama saja hal yang tidak pernah diinginkan oleh sepasang suami istri ya Mas Indra. Jadi satu mobil semuanya hancur, tertabrak kereta api. Astagfirullahaladzim. Jadi ini yang Islam Mas, yang bapaknya, yang si suaminya ini yang laki-laki. Ini dia seperti gaun, mungkin ini Kristen ya Mas ya. Baik, saya harus menemui keluarganya Mas Indra. Mungkin masih ada yang tersisa yang masih hidup untuk apa ya Mas ya, menghentikan seperti sumpah gitu Mas. Jadi dulu tuh orang yang terdahulu dari mereka tuh mungkin ada yang bersumpah gitu teman-teman, bahwa nanti anak cucuku kalau menikah jangan beda agama gitu teman-teman. Nah, kami disuruh mendatangi ke keluarganya yang masih tersisa kalau saya ingin mengetahui lebih dalam gitu teman-teman. Dan dia mengatakan bahwa tolong hentikan sumpahnya gitu Mas, tolong jangan bersumpah seperti itu lagi gitu teman-teman. Baik, berarti ini kan jalan ya Mas ya, atas. Kenapa kalian ada di tempat ini? Oh, jadi bangkai mobilnya itu ya Mas ya, itu dibuangnya ke dalam area jurang ini Mas Indra. Karena memang tidak bisa dievakuasi, jadi mungkin keluarga membuangnya di sini Mas. Sedangkan mobil itu adalah mobil impian mereka Mas Indra, untuk menuju ke tempat dia menikah. Dia ingin memakai mobil itu. Jadi mereka intinya menghinggapi tempat ini gitu teman-teman. Tapi kalau memang kalian tidak mengganggu, tidak masalah. Tapi kalau saya dengar dari warga sekitar sini, kalau kalian mengganggu, kalian akan saya musnahkan. Apakah kalian bersedia untuk berjanji? Baik. Siap. Saya akan cari informasi tentang keberadaan keluarga kalian yang masih hidup. Saya akan menggali tentang mitos dan sumpah tersebut teman-teman. Baik, silahkan kalian pergi ke alam kamu. Ya, semuanya tergantung kepercayaan kita sendiri sih ya Mas Indra. Baik, siap. Saya akan datang ke tempat keluarga kamu yang masih tersisa. Baik, saya akan segera tinggalkan tempat ini. Kalau itu mau kalian, silahkan kalian pergi juga. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Cahaya putih tadi Mas ya, berbentuk cahaya Mas, seperti apa yang saya lihat tadi, seperti kain terbang gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim teman-teman, kita harus cari tahu tentang
keluarganya yang masih hidup teman-teman. Kita kuak, sumpah dan petaka yang diucapkan oleh orang yang terlebih dahulu daripada mereka teman-teman. Kok bisa sumpah itu diucapkan, itu bagaimana, atau ada perjanjian? Kalau menurut saya sini ada perjanjian Mas Indra gitu. Astagfirullahaladzim. Dengar Mas? Suaranya semakin jelas nih teman-teman. Seperti ada suara orang pesta Mas. Iya teman-teman, menurut saya ini sih seperti perjanjian yang mungkin dulu-dulunya itu mereka lakukan, dan mungkin mereka juga sampai bersumpah gitu teman-teman. Jadi sampai ke 7 turunan pun kalau belum habis, sumpah itu masih berlaku Mas Indra, seperti itu. Jadi kita ini pelajaran ya teman-teman, kita buat para orang tua semuanya, bicaralah yang baik-baik untuk anak kita ya Mas ya. Ya bukan untuk anak kita lah, intinya kita berucap yang baik-baik. Soalnya teman-teman, apalagi seorang ibu ya Mas ya, perkataannya, doanya itu tajam ya Mas ya. Itu kalau misalnya ibu sudah mengatakan kayak malin kundang, saya kutuk kamu menjadi batu, dia berubah menjadi batu kan Mas gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus bicara yang baik teman-teman, apalagi bersumpah yang tidak baik, yang tidak layak, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kita harus bicara yang benar-benar, yang baik, yang bagus-bagus, karena perkataan adalah doa, ucapan adalah doa gitu ya teman-teman ya. Jadi kasihan kan mereka mau menikah ya, walaupun berbeda agama, nanti kan bisa pindah dulu ya Mas ya. Entah yang laki-laki pindah yang ke perempuan, entah yang perempuan pindah ke laki-laki. Intinya kalau mereka saling mencintai, saling melengkapi, bisa ya, intinya memilih lah salah satunya untuk ngalah ya Mas ya. Itu mayoritas orang Indonesia kan Islam, paling pindah ke Islam. ya nggak apa-apa. Ya kita punya kepercayaan masing-masing teman-teman. Jadi semuanya kembali ke diri kita sendiri ya teman-teman. Mungkin ini saya akan tutup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Semuanya dijadikan pelajaran. Ini teman-teman saya mau bilang sedikit, membicara sedikit. Sebenarnya tadi itu dia penuh darah teman-teman. Penuh darah, intinya bahasa Jawanya itu murul madil ya Mas ya. Itu pakainya itu ini penuh darah teman-teman gitu. Dan ini saya rasa cukup ya teman-teman. Kami mau telusuri tentang sumpah tersebut, perjanjian tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra.